Gadis kecil membuka pintu. Dia mendapati ibunya terbunuh. Tetapi gadis kecil itu malah meletakkan tas, seakan tak ada yang terjadi. Dia mengerjakan PR, tanpa tahu si pembunuh bersembunyi di sudut dan mengawasinya. Beberapa tetes darah menetes di buku gadis itu, tapi dia masih tidak beraksi. Pembunuh pikir gadis itu masih terlalu kecil, belum mengerti arti hidup dan mati. Pembunuh membiarkannya, namun setelah si pembunuh pergi, gadis itu menangis. Dia melakukannya sebagai perlindungan diri. Itu pun berlalu. 20 tahun kemudian, gadis itu menjadi seorang polisi. Seperti apa yang dia impikan. Dia memilih karir yang berbahaya hanyalah untuk mengetahui pembunuh ibunya. Gadis itu bernama Mei. Hari ini Mei menerima kasus pembunuhan. Ketika Mei tiba di lokasi kejadian, dia terkejut dengan situasi tempat kejadian. Sama persis dengan kejadian pembunuh ibunya dulu. Mengingat masa lalunya, dia memperhatikan dengan seksama dan mendengarkan analisa forensik dengan penuh perhatian. Tangan dan matanya dibungkus dengan selotip yang kuat. Mulut disayat lebar, lidahnya juga dipotong. Benar saja menurut Mei, persis sama dengan pembunuh ibunya. Mei menyimpulkan ini adalah pembunuh yang sama. Dia sudah menyelidiki selama 20 tahun, seakan dapat menggambarkan si pelaku. Karakter, usia, dan semuanya langsung Mei katakan. Mei mengatakan si pembunuh pastilah sangat percaya diri, suka mengelabui polisi. Untuk membuktikan bahwa si pembunuh dapat lolos, kemungkinan besar dia akan telepon. Benar saja, tegas Mei. Si pembunuh benar-benar menelepon. Melalui titik lokasi penelpon, polisi dapat mengamankan si pelaku yang bernama Aming. Polisi menemukan banyak lidah di dalam kulkas rumahnya. Aming akhirnya dibawa diadili. Mei menunggu momen ini selama 20 tahun. Saat lihat Aming, Mei tidak jadi untuk interogasi karena Aming berumur 23 tahun dan tak mungkin Aming melakukan kejahatan 20 tahun silam. Pembunuh yang membunuh ibunya pastilah orang lain. Aming hanyalah kambing hitam. Saat makan Aming menemukan kertas berisi agar Aming mati. Ada pula sirat untuknya. Ketika polisi masuk dalam satu langkah, Aming pun bunuh diri. Begitu ini terjadi, Mei semakin yakin Aming yang membunuh ibunya. Karena Aming mati, petunjuk terputus. Hingga polisi bertemu dengan gadis bernama Wei. Dia aneh dan tak mau berkomunikasi. Dugaan polisi ini terkait dengan penahanan jangka panjang. Dan menakutkannya lagi, Wei punya foto dan nomor telepon Mei. Tiba di rumah Mei mengambil foto dan membandingkannya. Mei langsung tahu di mana foto itu diambil. Tepat pada saat itu, ada panggilan masuk secara misterius. Ternyata kau belum tahu apa-apa soal Wei. Sungguh mengecewakan. Siapa kau? Wei bersamaku selama 12 tahun. Dia tak terbiasa di luar, ujar si penelpon. Kau harus menjaganya dengan baik, atau aku akan melakukan sama padamu seperti ibumu dulu. Si penelpon ialah pembunuh ibunya dan memprovokasi Mei. Ternyata Wei tak mampu mengurus dirinya. Baju dipakaikan, pipis pun di celana. Tak terbayangkan yang dialami Wei. Agar kasus ini terselesaikan, Mei memanggil rekannya ke rumahnya. Mereka menyimpulkan mungkin tak hanya Wei yang disekap oleh pelaku. Ini adalah polisi Abu, sudah 12 tahun yang mengumpulkan data tentang gadis yang hilang. Lalu, Mei mengatur bersama temannya menjaga Wei. Dan Mei mengajak Abu ke rumah gadis yang hilang untuk mengumpulkan petunjuk. Dalam perjalanan pulang, si pelaku telepon Mei. Wei kuserahkan padamu, tapi kau membiarkannya bersama pria bejat. Apa yang kamu lakukan? Mari bergegas pulang. Ternyata rekannya dibunuh. Hingga bertemu Wei yang panik. Apa yang kau lakukan di sini, Wei? Paman bilang dia main petak umpet denganku. Paman di mana? Itu di belakangmu. Saat Mei melihat ke belakang, si pelaku mendorong muka Mei ke pintu. Ternyata dialah pembunuh ibunya. Tapi siapakah dia? Si pelaku memberi banyak petunjuk pada Mei. Katanya dia menyaksikan Mei tumbuh dewasa. Bahkan tahu siklus Mei saat menstruasi. Masih tak bisa mendebak, ujar pelaku. Kalau begitu, paman akan menghukummu. Jelas sekali si pelaku tak mau membunuh Mei. Si pelaku memberi sedikit harapan setelah tubuh Mei pulih. Mei menganalisa kata-kata si pelaku. Dia pasti seorang yang dekat dengan Mei, ujar teman Mei. Setelah memeriksa satu persatu, akhirnya muncul satu target. Dia adalah seorang polisi yang bernama Li Zhang.
Kebetulan tepat malam itu, ketika Mei bersama temannya mengikuti Li Zhang, ternyata ada dua gadis di bawah umur. Mei langsung menangkap Li Zhang. Berdasarkan penunjuk Wei Wei, terkonfirmasi bahwa ialah si paman pembunuh sebenarnya. Begitu informasi keluar, banyak keluarga korban Li Zhang dendam padanya. Ekstrimnya langsung membunuh di tempat. Dendam Mei akhirnya terbalaskan. Informasi pembunuh ibunya sudah didapatkan. Bukti-bukti dibereskan. Sambil mengucapkan selamat tinggal masa lalu, Mei bertemu dengan rekannya Aho. Aho yang membantu menangani kasus Mei. Aho memberinya banyak bantuan. Seiring waktu, Mei suka pada Aho. Di bawah pengaruh alkohol, keduanya menurunkan kewaspadaan mereka. Ketika Aho mandi, Mei tak sengaja mengangkat telepon untuk Aho. Halo, papan aku sudah melakukan apa yang kau minta. Kau sudah berjanji tak membunuh ibuku. Ternyata itu Wei Wei. Pada saat itu kebenarannya terungkap. Pembunuh asli adalah Aho. Mei pun mengambil pistol. Tanpa diduga, Aho sudah ada di belakang Mei dan mengarahkan pistol ke Mei. Bel pintu pun berbunyi. Mei langsung mencuri kesempatan untuk menjatuhkan Aho. Tapi sayangnya, akhirnya Mei pingsan. Ketika sadar, Mei sudah di rumah masa kecilnya. Ada juga beberapa gadis di ruangan itu, di antaranya Wei Wei. Aho mengira dia menang. Dia berbicara soal kejahatannya. Ternyata Aho saat kecil suka pada seorang gadis kecil. Kedua berjanji saling menjaga. Tapi ternyata gadis kecil itu mengabaikan Aho, malah bermain dengan anak laki-laki lain. Aho yang marah melemparinya dengan batu hingga mati. Lalu mayatnya dibuang ke laut. Aho takut masalah ini terkuat. Tapi anehnya tidak ada yang melaporkan perbuatannya, membuat keberaniannya semakin besar. Pada usia 15 tahun, Aho ke rumah Mei dan bertindak di luar kendali hingga bertemu Aming yang memiliki masalah mental yang sama. Berdua cocok dan bekerja sama. Selesai bercerita, Aho mulai akan membunuh gadis-gadis itu, menikam Wei Wei lalu menikam gadis lain. Di titik kritis, Mei mengejeknya. Aho, kau bukan pria. Aho pun marah, menampar Mei beberapa kali. Tiba-tiba Wei menggigit Aho dengan sedikit tenaga. Gadis lainnya pun membantunya. Mei mengambil kesempatan untuk memotong tali, lalu mengambil pistol dan menembak tepat di dada Aho. Setelah semua berakhir, Mei bersandar dan menangis, entah karena kebencian atau menyesali kepolosan sendiri. Film berakhir, jangan lupa like and subscribe-nya ya guys. Bye-bye.